nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Pak Haji, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Gitu. Cerita. Ya. Kita boleh dengerin apa tidur? Sebelumnya kan saya belum tahu ya Pak. Belum tahu sama sekali. Ya. Tapi baru 10 hari, saya ini kan dari Ciamis Pak. Nama saya Ida. Saya posisi saya keadaan inilah lagi keadaan sulit lah Pak gitu. Sementara saya tinggal ke keponakan di Jakarta ya Pak, di Gajah Mada. Nah baru 10 hari saya tinggal di rumah, tiba-tiba ada telepon dari Ciamis dari kakak. Dia menyarankan gini, coba deh ke sana cari di Bogor ada alamat ini gitu yang dimaksud ya ini RDAY. Yang mana? Coba aja cari di YouTube katanya gitu. Terus saya nyari-nyari Pak, akhirnya ketemu gitu. Ya. Terus saya pelajari. Akhirnya saya ngikutin Pak. Ya. Di rumah gitu, tapi dengan metode mandi pandan ya. sama yang celana dalam sembilan hari tidak diganti. Ya. Tapi kalau malam dibuka saya gantung ya Pak ya di Mana? balkon. Karena pakai celana dalam nggak? Pakai. Dibalik nggak? Dibalik. Mana buktinya? Nanti ya Pak. Ya. Ini tukang mie ayam pengen buktiin. Oh, iya. Enggak. Terus saya itu ya dibalik Pak, percaya aja ya. Ya. Ya kalau nggak percaya nanti pembuktiannya di kandang B ya. Ya dicoba gitu ya Pak gitu. Ya. 9 hari saya dari hari Sabtu mungkin sampai kemarin malam Senin ya Pak ya. Ya. Mau dicoba mandi pandan yang jam 12.00 itu ya gitu ya. Jadi ya udah saya nyiapin beli pandan sambil ke Bapak mampir daun pandan sama Ibu lembar. gitu ya. Sambil mau Pak mau nggak ikut saya besok ke sini gitu ya. Jadi Terus, naik apa Ibu dari itu naik kereta Pak ke Bogor. Dari Bogor ke sini naik angkot. Naik angkot. Iya kan dapat alamatnya dari YouTube itu. Iya. Kalau mau ke sini. Nah udah gitu. Jadi Ibu berdua, bertiga, berempat. Itu Bapak sama suaminya, sama istrinya, terus sama adiknya. Oh. Iya. Padahal saya juga bingung Pak, mau ke sini gimana gitu. Saya tinggalkan sama keponakan. Tiba-tiba dia nanya mau kemana besok gitu. Enggak, saya mau ke Bogor. Ya udah aku ongkosin katanya. Dikasih Pak 500.000. Wow, tepuk tangan iya, dong. Buat ongkos ke sini gitu. Diongkosin 500.000. Iya, padahal saya bingung tadinya dari mana coba. Dari mana? Iya, Bawa dari rombongan mana? 3. Iya. Berempat sama iya, Ibu ya. Niat saya bilang gitu. Saya juga kan kasihan ya mereka supaya udah yuk sama-sama ke sana seperjalanan senasib. gitu. Iya. Seperjuangan. Betul. Beda alat kelamin. Iya. Udah begitu Pak, ada tantangan Pak. Saya kan mau menjalankan itu jam 00 itu, tiba-tiba jam 10 saya kena serangan sakit Pak. Sakit apa? Sakit tiba-tiba kan saya punya jantung. Di mana sakitnya? Di sana di rumah. Bagian sakitnya yang mana? Jadi saya tiba-tiba kehilangan keseimbangan Pak. Jadi hampir saya dibawa ke rumah sakit sama ponakan karena saya udah hampir kehilangan kesadaran. Jadi saya udah kayak pasrah, mungkin saat ini saya udah waktunya saya meninggal lah ibarat katanya meninggal. ya Pak. Iya karena udah nggak berasa. Saya udah siapin tuh uang buat melayat. Oh iya. Ibunya datang. Tapi dalam batin saya Pak, ada kekuatan saya harus datang ke sini. Dalam hati saya besok kan harus datang ke sini ke Bapak ya. Itu udah ada megang duit 500.000 belum tuh? Udah ada. Udah. Begitu. Harus datang gimana sakit, tapi saya apa besok bisa datang apa enggak? Karena saya udah putus harapan, sakit saya yang tidak bisa ditahan Pak, gitu. Udah. Sakitnya di mana? Ini semua badan Pak nggak ada yang dirasain gitu ya. Akhirnya saya jatuh pingsan Pak. Pingsan? Iya. Aduh Man, sediain ambulan Man. Dia kehilangan kesadaran Pak. Tapi tiba-tiba saya seolah ada kekuatan. Saya ingat saya harus ketemu Pak Haji. Iya. Saya harus ketemu Pak Haji. Ya Allah, aku beri kekuatan gitu ya. Iya. Sampai aku tidur di sofa ya Pak ya. Udah kehilangan gimana. Sampai keponakan gitu. Ya udah Teh, kalau memang tidak ini jangan maksain. Enggak, saya harus gimana pun maksain. Akhirnya saya pas jam 00 saya bangun ya Pak dari sofa, saya senyum 41 kali. Terus saya langsung ke kamar mandi. Saya pandan itu saya celupin di ember sama celana dalam yang saya pakai itu saya cemplungin. Waduh, gurih gitu. Bener tuh air. Gurih bener tuh air. Kalah Royko. Nah udah begitu, saya kan hampir pingsan lagi Pak. Iya. Tapi sekekuatan akhirnya saya celana dalam saya kalungin ke leher. Waduh. Iya, saya kalungin bentuknya Pak. kayak gimana ke leher itu. Tuh cadar Tapi saya di leher. sambil saya usap-usap, ya Allah hilangkan. Apa yang diusap?
celananya saya gosok-gosok Pak. Di dada. Iya. Aduh. Gitu. Tolong ini saya sehatkan sembuhkan karena saya besok harus ke sini. Ke sini. Gitu. Harus nyampe. Tiba-tiba Pak, saya nggak ada yang dirasa. Saya langsung sehat sampai akhirnya saya bisa ke sini. Wow, tepuk tangan dong. Gitu, iya. Jadi yang biasanya saya terasa jalan sakit atau apa, di sini sekarang alhamdulillah saya segar bugar Pak. Seger bugar. Iya, Bahkan gitu. bisa naik tangga ya. Iya bisa jalan jauh di stasiun juga gitu. Jalan Ini biasanya naik tangga tadi bisa naik? bisa Pak. Digendong apa gitu. enggak? Enggak, Oh, gitu. Jadi yang tadinya saya sakit kepala, di sini leher sakit. Sekarang udah nggak sakit dada, ya? napas sakit. Dahsyatnya celana Dari dalamnya. malam itu juga pas lagi mandi langsung sehat Pak. Sehat. Sampai saya itu jam 2 juga langsung tidur pulas. Pagi-pagi saya siap-siap ke sini gitu Pak. Sampai Berarti saya manjur dong. Ya alhamdulillah Pak. Wasilanya Gitu. celana dalam ibu dipakai di leher. Iya gitu. Jadi akhirnya saya Bu, sebenarnya penyakit ibu sama yang ada di depan nih, bapak-bapak begitu semua. Bisa gak dipinjemin celana dalamnya Bu? Ya, terus ini Pak, saya kan udah tuh ya beres saya kan. Akhirnya saya celana dalamnya saya cuci kembali ya Pak. Aduh, kenapa dicuci? Enggak, ditaruh di balkon. Tapi Ya. sekarang saya pakai lagi. Iya. Iya dipakai lagi sekarang gitu. Ini maksudnya nggak dipakai lagi yang dicuci kemarin saya pakai lagi. Pantesan nih bapak-bapak pada bersin-bersin. Nah dari situ ya alhamdulillah saya kok bisa sehat gitu. Tapi ada gitu ya kan saya tadinya mau memberikan kabar ke saudara bahwa saya di sini baik-baik nggak gimana. Tiba-tiba beli kuota Pak, godaannya tuh di situ nggak masuk padahal udah saya bayar. Sampai sekarang nggak bisa masuk. Mau Isi kota berapa Ibu, bayar berapa? 55.000. Hah? 55.000. 55.000. Iya. Belum masuk. Belum tuh diantar sama ibu itu saya ke counter. Tapi nggak bisa pakai Pak, gitu anehnya gitu ya. Terus dikasih, mungkin saya kan bukan orang ini dikasih coba, bukan cobaan mah kalau untuk yang ini, kalau saya kan bukan orang baik ya Pak. Mungkin itu teguran buat saya. Tiba-tiba sendal saya juga hilang Pak. Di sini? Iya. Aduh. Hoki bener. Habis hoki. maghrib nggak ada. Oh mungkin saya, tapi saya ikhlas Pak. Siapa tahu keluar dari sini dapat ganti yang lebih lagi Pak. Iya. Gitu, iya. Sandalnya apa yang Ibu pakai kok bisa hilang? Yang cross Pak. Hah? Cross yang sekarang. Krok yang Kok sekarang. krok? Ya. Waduh, harganya berapa itu? Ya, enggak lah, nggak bisa disebutin gitu Pak, gitu. Bisa 60 juta ya? Enggak gitu. Nah, jadi 60 juta. maaf Pak Haji ya, saya maksudnya saya kesini itu saya ingin kembali lagi ya Pak, karena saya memang sekarang jadi lagi terpuruk banget Pak. Jadi saya dijauhi keluarga karena posisi saya lagi begini malah dijauhi Pak. Jadi pingin kayak saudara-saudara itu baik dekat lagi sama saya dan saya pingin kehidupan sendiri lagi. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Saya itu Pak ngebolang sekarang ini. Ngebolang. Karena saya merasa minder. Bolang Pak. tuh masih bolong. Jadi menjauh dari Saudara keluarga. kan enggak ya? Menjauh dari keluarga. Si bolang sama si bolong. Menjauh dari keluarga. Jadi karena Ibu di rumah sama siapa aja tinggal? Saya sekarang lagi di keponakan di Jakarta sini gitu. Jadi saya itu Dari Ibu masih muda nih, lulus SMP, SMA Ya. sampai sekarang pernah nikah apa enggak? pernah Pak. Berapa kali? 2. Wow, tepuk tangan dong. Sama Tapi- suami yang pertama anaknya berapa? Tidak punya anak Pak saya. Sama suami yang kedua? Sekarang nggak punya anak. Waduh, berarti alat kelamin masih ori Iya. dong. Iya. Wow. Jadi sekarang tuh saya tuh tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya orang tua, Pak. Tapi punya alat kelamin. Ada. Ya udah itu aja dulu. Iya. Jadi saya kan tidak pernah tergantung ke saudara ya Pak. Kehidupan saya walaupun saya di luar ada di sana, tapi alhamdulillah saya jalan Ibu kenapa nggak mau nikah lagi yang ketiga? carikan jodoh tuh Pak Haji. Ya, man, promosi man. Dicari Tapi yang laki-laki tajir, yang Pak ganteng, Haji, yang tajir, yang sayang, melintir, yang royal. kaya raya, tajir, Yang kaya, tajir, melintir, dan kaya yang raya. terakhir alat kelaminnya harus ngacang. Iya. Jadi Yang biar berminat hubungi di HP nomor. lupa lagi. Ya. Adanya di HP. Jadi nggak di otak Pak. Nomornya lupa. Yang jadi laki-laki yang tadi ngaceng jadi nggak ngaceng. Nomornya ada Pak. Maaf. 08. Nomornya 08. Dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang punya penghasilan tetap. Amin. Harus yang ngaceng. Gitu ya. Yang berminat hubungi di HP nomor 0895
351 900 347. Sekali lagi. Kos- Harus yang ngaceng. 085 08 95 35 10 00 347. Sip, tepuk tangan dong. Pasti dapat suami yang ketiga. Amin, amin. Terima kasih. Saya sabdain pasti. Amin, amin. Dengan cara saya kasih duit 500.000, setengah juta nih dari saya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nih buat beli kondom. Ya nanti dikasih, pasti ya. Merit ya. Iya, mumpung alat kelamin kamu masih pulen banget. Kalau udah perantar tambahin air ya. Yuk tepuk tangan dong sekali lagi dong, kasih semangat yang nyari jodoh.